Iya kalau berdua iya kelas halaman berapa? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful qasami bi fathil qafi was sinil muhmalati bi makna al-yamini. Wa huruful qasami min hurufil khafdi wa summiyat huruful qasami lidukhuliha 'alal muqsami bihi. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam. Jadi huruf-huruf qasam itu termasuk huruf hafat kan, wa yamin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Berapa dah? 9. Lalu wa huruful qasami, dan yang ke-10 huruf hafat itu yaitu huruf-huruf qasam. Nah, jadi huruf qasam itu termasuk kelompok huruf hafat. Bi fathil qafi, dengan fathah qaf, al qasam itu dengan fathah qaf, wasin dan sin. Kedua-duanya fathah, al muhmalah yang ada betitik. Bi makna al yamini, dengan makna al yamin, sumpah. Jadi qasam itu fathah ada duanya, qaf lawan sin. Sinnya ada betitik, maknanya al yamin dengan makna sumpah. Wa huruful qasami min hurufil khafdi, dan bermula huruf-huruf qasam min hurufil khafdi, yaitu dari huruf-huruf khafat, termasuk huruf khafat. Makanya diurut sidin sebagai urutan ke-10, ya kan? Wa summiyat hurufal qasami, dan dinamakan akan dia siapa? Huruful qasami, hurufal qasami, akan huruf qasam, lidukhuliha 'alal muqsami bihi, karena masuknya huruf qasam ini khusus 'alal muqsami bihi, atas yang disumpahkan dengannya. Karena gawian huruf qasam ini hanya masuk kepada muqsam bih, orang yang disumpahkan, maka disebutlah huruf qasam. Padahal fungsinya adalah termasuk huruf hafat. Huruf hafat nih artinya huruf yang ada sudah qasam, persis seperti huruf yang imbah min, ila, an, ala, sama pada bila imbah. Imbahnya tuh apa ngarannya ada, selalu hurufnya hukumnya hafat. Tapi napaan maka dengarin huruf qasam secara khusus, karena huruf qasam ini hanya menghafatkan muqsam bih. Wahia salah satu ahrufin, dan bermula dia siapa? Huruful qasam salah satu ahrufin, yaitu 3 huruf. Al wawu, yaitu pertama waw. Wa takhtassu bil zahiri, dan khusus iya siapa? Iya huruf qasam salah, iya waw. Di dalam takhtassu ada iya, kembali kepada waw. Dan khusus iya waw bil zahiri, dengan isim zahir. Jadi kada mau ke isim dhamir waw nih. Nahu seumpama wallahi, demi Allah. Isim zahir kada? Nah, watturi, dan atur, demi tur. Watur ya gunung. Wal ba'u al muwahhadatu, dan yang kedua huruf qasam itu yaitu ba al muwahhadah, yang bertitik satu. Nyata ba itu titik satu. Dan mau titik 2 tak. Titik 3 sa. Wa tadkhulu 'ala zahiri aidan,
dan masuk iya ba benang sebagai huruf kasam mengatakan mun ba huruf hapat biasa mau bihi urutan keberapa sama huruf benang huruf hapat biasa wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u berapa 7 wal kafu wal lam. Nah. Dan masuk iya ba nih benang kasam nih huruf kasam ala zahir ayat atas isim zahir pula. Nahu billahi, apa maknanya? Demi Allah. Oh wa alal mutmari. Atas zahir pula dan atas mutmar, atas isim dhamir. Nahu bika laaf alanna. Apanya artinya? Maknanya bika demi engkau sungguh akan aku perbuat. Bika laaf alanna, sungguh demi engkau sungguh akan kuperbuat. Kalau ma'anu bibinian biki, jangan bika, bika incong kan biki. Demi engkau yang lap alanna sungguh pasti akan kuperbuat. Watta'u dan ta, yang ketiga ta, al musannatu fauqu yang bertitik dua musanna kalau musallas. Al musanna yang bertitik 2 yang di fauqu di atas. Soalnya kalau di bawah apa bunyinya? Ya. Ya jadinya. Wa takhtassu bi lafzil jalalati ghaliban. Dan khusus ia siapa? Iya ta bi lafzil jalalati dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah siapa? Allah ghaliban pada kebanyakan. Jadi kebanyakan ta ini hanya khusus untuk lafzul jalalah. Nahu tallahi, apa artinya? Demi Allah. Wa asluha ya kah? Dan bermula asalnya al wawu. Dan mula asalnya al wawu wa qad tuj'aluhaan. Dan kadang-kadang dijadikan akan ha nahu hallahi la'af alanna. Jadi asalnya ta itu bermula asalnya ta yaitu waw. Dan kadang-kadang dijadikan akan dia siapa? Ta. Ta itu haan akan ha. Jadi asal kata tallah itu asalnya wallah aja. Tapi kemudian berubah jadi tallah. Nah, jadi kada asli berarti noneh huruf kasam ta neh. Dan kadang-kadang dijadikan akan dia ta akan haan. Mahaan jadi apa? Maf'ul bih. Salah. Maf'ul tsani. Maf'ul awalnya naibul fa'il. Tuj'alu di dalam tuj'alu ada dhamir. Dhamirnya siapa? Hiya itu jadi maf'ul awal. Jadi naibul fa'il itu maf'ul awalnya. Haan maf'ul tsani. Nau hallahi lapala ada kaitan. Waqad tukhallifu hallamu khalafa mengganti dah. Dan kadang-kadang mengganti akan dia siapa? Yang kita bandingkan ini siapa? Ta. Nah, jadi hanya itu kan boleh tak. Waqad kana khalafa mengganti khalafa. Waqad tukhallifu atau tukhlifuha dan kadang-kadang mengganti akan dia ta oleh lam. Nahu lillahi la yuakharul ajalu. Demi Allah tidak bisa ditunda akan ajal. Ajal itu apa ya? Batas hidup. Batas hidup itu banyak mati. Jadi bisa main. Jadi itu sumpah padahal wahiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, pato demi juga maknanya lah jawabannya lillah di situ sebagai pengganti siapa tadi? Ta. Allah ada juga lah huruf kasam ha jawabannya ada. Tetapi ha itu cuman
asalnya ta tapi diganti dijadikan ha. Dikatakan wallah, wow. Kalau ta tallah. Kalau apa ya sebetulnya? Wal ba'u billah. Billah apa? Billah wal ba'u wal apa ya orang pertama? Ya baca wahiyal ba waw ba dan ta. Soalnya ada timbul Allah, tidak timbul lillah. Ingatkan tuh asalnya. Apa Allah? Apa asalnya? Allah juga. Lillah Allah juga. Ada apa-apa? Atau anunya hanya tuh kembali kepada ya? Ya leh di dalam waqai ay waqat tuj'aluha an ay tubdalut ta'u ala qillatiha an ala qillatin ha'an. Terus lihat habis itulah tanda-tanda. Habis itu pembicaraan tentang tanda-tanda apa ya isim, bahwa di antara tanda isim dimasuki oleh huruf khafat. Termasuk huruf apa siapa tadi? Huruf khasam. Terus wal fi'lu bi kasril fa'i yu'rafu bi min qasimaihi al ismi wal harfi. Al ismi itu jadi apa? Siapa dapat dulu? Hah? Badal. Kalau tapi yakin nih badal apa yang ngaranya? Badul ba'dhi minal kulli. Biqad al-harfiyyati wa tadkhulu 'ala al-madhi nahu qad qama wa 'ala al-mudari'i nahu qad yaqumu. Faqama wa yaqumu fi'lani lidukhuli qad 'alaihima bi khilafi qad al-ismiyyati fa innaha mukhtasatun bil asma'i li'annaha bi makna hasbi atau hasba. Nahu qad Zaidin dirhamun. Oh, itu maknanya. Wasini. Sini jadi apa? Bedal salah. Maktub ala ismi. Salah. Siapa dapat? Sini itu antar kurung J-nya sama ada kurung J. Ya, siapa dapat? Ya makasih bukan Ali Naho nih. Hasbi. Hah? Salah. Maktub ala apa? Alakat. Hah? Alakat bujur ya. Ada alakat. Jadi yu'rafu biqad wa bisini. Kasih tahu kembalinya ahli nahu di belakang ada di suara nih. Wasini wasaufa. Ini maktub alakat. Jadi maknanya kayak nih wal fi'lu yu'rafu dan benar fi'il itu dikenal pertama biqad dengan wasini. Wasaufa antar kurung. Kemudian terus wa yakhtassani bil mudhari'i. Nahu sayaqulu wa sawfa yaqulu. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un lidukhulis sini wa sawfa alaihi. Wa ta'ib ta'nisna. Ta'ib pulang jadi apa ta'ib? Hah? Maktub ala qad tadi pulang. Yu'rafu biqad. Satu, nang kedua wasini. Nang ketiga nang keempat wata itahnisis sakinati. Kasih itu kembalinya. Waqta tasubil madhi nahu qalat faqalat fi'lun lidukhuli ta'itahnisis sakinati alaihi. Kita maknanya pula. Wal fi'lu kan 3 bagian isim tuh bagian kalam tuh oleh. Pertama apa? Isim, yang kedua yang ketiga. Nah, kalau mengenal nang 3 macam tuh. Isim sudah selesai. Masuk ke fi'il. Kayak apa kita mengetahui pada kalimat itu isim. Pada kalimat itu fi'il.
Wal fi'lu dan bermula fi'lu. Fi'il bikasril fa'i dengan kasrah fa. Jangan fa'lu. Jangan fu'lu apalagi fi'lu. Yu'rafu dikenal akan dia. Di dalam yu'rafu ada siapa dijebe? Ada damir leh. Apa damirnya? Damir mustatir. Siapa? Huwa, betul. Karena yu'rafu itu kan nomor 1. Yu'rafu, yu'rafan, yu'rafu. Nah, damirnya huwa, huma, hum. Berarti huwa. Jadi apa? Jibe. Hah. Yu'rafu itu fi'il madhi mudhari majhul. Kita naibul fa'il, betul. Wal fi'lu bi kasril fa'i dan bermuat fi'il dengan kasrah fa. Yu'rafu dikenal akan dia. Dia siapa? Dia fi'il. Jadi naibul fa'ilnya apa? Min qasimaihi daripada dua bagiannya. Bagiannya siapa? Hah? Dua bagiannya kalam. Dua bagiannya kalam bisa. Atau dua bagiannya, ya dua bagiannya gua kalimat al ismi yakni isim dan fi'il. Nah, ibarat al qasim jadi dua bagiannya kalam itu ya isim dan fi'il. Nang lainnya ya isim dan huruf. Biqad pertama dengan qad. Tapi qad nang mana? Al harfiyah. Dikatakan qad nang menjadi tanda fi'il adalah qad harfiyah. Makanya qad lajin dua maknanya yang oleh bisa maknanya lit tahqiq, bisa maknanya lit taqlil. Bila lit tahqiq kaina masuk kepada fi'il madhi. Bila lit taqlil masuk kepada fi'il mudhari'. Tahqiq itu artinya pasti, sungguh, bujuran. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Maka maknanya apa? Bujuran, parak dah di gawe sembahyang. Tapi bila mau qad masuk kepada fi'il madhi, maka fi'il mudhari' maknanya bukan bujuran. Beheheno. Taklil itu kan menyedikitkan kadang-kadang. Nah, jadi katakan qad itu bisa maknanya sungguh, bujuran, bisa maknanya kadang-kadang. Bahasa pihawangnya mbeheno. Nah, cuma qad mana yang jadi tanda fi'il? Bi al harfiyah, qad hurfiyah. Lihat. Wa tadkhulu 'alal madhi dan masuk iya di dalam tadkhulu ada siapa? Iya. Ada hiya kembali ke qad, betul. Dan masuk dia. Dia qad 'alal madhi atas fi'il madhi. Nah, nahu qad qama. Semua qad qama nama maknanya ya sungguh berdiri dia. Wa 'alal mudhari'i dan atas mudhari' bisa juga masuk mudhari'. Berarti kedua-duanya oke nih sikapnya. Mudhari' mau, mati mau. Nau qad yaqumu. Nah, qad yaqumu nih maknanya kada lagi sungguh. Beheheno. Nah, kadang namanya apa ya? Kadang-kadang berdiri dia. Nah, di dalam yaqumu ada huwa jadi fa'il. Ya oleh. Ini bisa maknanya kadang-kadang. Lihat. Faqama wa yaqumu, maka bermula lafaz qama dan yaqumu. Qad qama lawan qad yaqumu tadi. Maka artinya maka bermula lafaz qama dan yaqumu fi'lan itu fi'il. Di mana tahunya? Lidukhuli qad alaihima, karena masuknya qad atas keduanya. Jadi qama itu fi'il, yaqumu itu fi'il. Di mana tahunya? Qad kada mau masuk kepada isim, berarti hanya masuk kepada berarti kedua-duanya qad qama dan yaqumu adalah fi'il. Tapi ingatkan qad nang harfiyah. Wa bi khilafi qad al ismiyati. Berbeda dengan qad al ismiyati. Al ismiyati itu jadi apa ya? Ya bila dapat boleh-boleh. Hah.
buat ahli nahu kada ingat berapa jadi naat apa kan lain isim fa'il lain isim maf'ul gitu. Jadi bila ada ya nisbah tuh ya nisbah tuh ismiyah. Nah, pakai ya itu maka boleh jadi naat. Al-Banjari pakai ya nisbah tak orang Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Misalnya ya Abu Muhammad Arsyad Al-Banjari Abdullah. Ayahnya Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Abdullah. Abu jadi mubtada, hukumnya rafa Abu. Oleh Muhammadin Arsyad Muhammad Arsyad itu kan tarkib Al-Banjari. Jadi apa ya? Jadi naat. Naat man'utnya siapa? Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad jadi apa? Tadi Abu bermula ayah dari Muhammad Arsyad yang orang Banjar. Jadi apa hukumnya Muhammad Arsyad tadi ya? Khafat. Karena jadi mudhaf ilaih, mudhafnya Abu. Berarti Al-Banjari apa barisnya? Al-Banjariyo Al-Banjariyi. Al-Banjari. Jadi apa? Nah, kada huruf kada isim fa'il isim maf'ul tah. Jawabannya ada ya nisbah. Bila ya nisbah ada bolehnya jadi naat. Nah, gitu. Paham udah lah. Nah, jadi bi khilafi qad al-ismiyati. Berbeda dengan qad al-ismiyati. Maka al-ismiyati, bayang begini ismiyati jadi naat. Man'utnya siapa? Hah? Qad jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhafnya siapa? Khilafi. Kita ulangi. Kali depan nih pindah kayak supan dong jawab. Antara aja bisa kali supan kali depan tak. Bi khilafi qadil ismiyati. Bi khilafi dengan berbeda dari qad yang ismiyah. Kenapa ismiyati? Naat man'utnya qad tidak apa gerang? Jadi Mudhaf ilaih. Mudhafnya siapa? khilafi. Nah, ada suaranya ada timbulan. Udah enak lah ya. Buan mau tuh dapat tapi dia mungkain tuh pang salahnya. Fa inna mukhtasatun bil asna. Bila qad ismiyah itu bukan tanda fi'il. Kada menjadi alamat bagi fi'il. Fa inna maka maksudnya dia di siapa? Qad nang mana? Ismiyah betul. Mukhtasatun bil asmi itu khusus dikhususkan dengan asma. Khusus asma aja. Khusus usim aja. Li'anna bimakna hasbin. Karena bahwasanya dia siapa? Qad nang mana? Betul, yaitu maka di mana datang maka datang yaitu jadi apa kira? Kabar siapa? Anna. Ya boleh. Karena bahwasanya dia qad ismiyah bimakna yaitu dengan makna hasbi. Apa hasbi? Padahal hasbi cukup. Nahu lihat qad Zaidin dirhamun. Cukuplah bagi Zaid 1 dirham. Jadi misalnya qad siapa ngaran pian? Ngaran ulun Muhammad. Qad Muhammadin milyunun. Milyun apa milyun? 1 juta. Cukuplah bagi saya 1 juta lagi nambahin kisah nukar sampai dari listrik. Sudah dapat sampai listrik. Gaji hari raya misalnya 5 juta di Cilingan har. Lu 5 juta lah, adalah. Berapa ada? Dua lagi kapal 2 kapal 3. Hah? Kan nyambet nih. Oh, ini nyambet. Berapa? Kapal 3. 2 adalah. Bukan enggak 2. Uang pada 2. Apa ya? Bukannya nih kita nyambut. Uang pada 2 tapi lah pada tanggal 2 leh. Alhamdulillah. Mudahan
jadi Zaidin. Jadi maknanya hasbu. Jadi qad Zaidin dirhamun apa maknanya? Hasbu Zaidin dirhamun. Cukuplah bagi Zaid 1 dirham. Nah, itu namanya saya tanyakan. Jadi kan itu isim. Nah, isim. Jadi qad apa ya? Qad mubtadaun. Nah, bermakna hasbu. Nah, tapi mabniyun ala sukun. Nah, jadi apa modelnya tuh? Qad tapi ismiyah. Nah, jadi isim, Bang. Jadi isim. Cuma mabni. Nah, jadi qad itu jadi isim. Cuma maknanya mabni. Aneh loh. Tapi jarang terjadi. Bisa kayak itu. Dirhamun jadi apa? Jadi mubtadi'nya Zaidin untuk ilaih dirhamun jadi hadir habar mubtada. Jarang terjadi di kitab lain gitu ada ngano ini istimewanya Syekh Khalid nih. Wasini. Jadi apa tadi yang katakan? Maktub ala dari kadang debatnya ulama-ulama nahwu nih. Wasini dikenal, jadi kan kita maknanya kita bila maktub kita ulangi mau hendak tahu jelas maknanya dia dan bermula fi'il dikenal akan dia dengan kat dan dengan sin. Wasaufa dan saufa ya juga. Jadi bila ada sin, bila ada saufa masuk kepada sesuatu, maka pasti sesuatu itu adalah fi'il. Nah, bawa kemana aja? Cuma lihat wayaktasani bil mudhari'i. Dan khusus keduanya siapa? Sin saufa dengan mudhari. Beda lawan siapa tadi? Kalau kat kemana? PL mau, PL mati mau, PL mudhari mau, yang lah. Nausa yaqulu dan saufa yaqulu. Fa yaqulu fi'lun mudhari'un. Maka bermula yaqulu itu adalah fi'il mudhari'. Kenapaan? Lidukulis sini wa saufa alaihi, karena masuknya sin dan saufa atasnya siapa? Atasnya yaqulu. Ada Bang Ali. Saukalla saufa ta'lamun. Buat amanah aja pasti ya lamun tuh PL apa? Karena apa? Karena saufa itu hanya masuk kepada PL dan PL-nya hanya PL. Saya qulu sufaha, pasti ya qulu itu PL. PL-nya karena namanya karena sin hanya masuk kepada PL mudhari. Selesai. Nah, wata'i ta'nisi sakinati dan jadi apa? Malakat. Berarti kalau kita ulangi pulang dan berulang fi'il dikenal akan dia dengan kat dan sin dan yang ketiga yang keempat dengan ta ta'nis yang mati yang sukun. Tapi wa takhtassu bil mudhari'i dan khusus ia siapa? Ta ta'nis yang mati dengan fi'il madhi. Nahu qalat. Buat amanah aja qalat tuh pasti namanya fi'il madhi. Kenapa ada dulu kita pernah lihat faqalat fi'lun, maka berulang qalat itu fi'il napaan lidukhuli ta'nis sakinati alaihi, karena masuknya ta ta'nis yang sakinah atasnya siapa? Qala. Saya gini tanggung nih terus wal harfu jadi apa harfu? Ya mubtada bisa ya mubtada, cuma itu wawunya huruf ataf. Nah, jadi bisa aja Bang mubtada. Kita ulang mubtada aja kan, tapi kalau kita hendak maktubnya ataf jumlah. Jadi kayak namanya fal ismu semangat. Jadi fal ismu yu'rafu. Jadi antara jumlah kedua yang kedua wal fi'lu yu'rafu habis. Yang ketiga wal. Jadi kalau mubtada bujurai cuma bujur mubtada kada mau maktub ala ismu semangat. Nah, cuma bagus cuma amun kita atapkan maka atapnya atap jumlah. Ya, bujur kul muja. Wal harfu yu'rafu bi annahu
ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi ay ma yu'rafu bihil ismu minal khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa ma la yasluhu ma'hu dalilul fi'li ay ma yu'rafu bihi al fi'lu min qad was sini wa sawfa wa ta'itatin sakinati. Wal harfu dan bermula huruf yu'rafu dikenal akan dia siapa? Huruf. Di dalam yu'rafu ada siapa? Jadi apa? Naibul fa'il. Fi'il majhul. Dan bermula huruf dikenal akan dia huruf bi annahu dengan bahwasanya dia huruf ma la yasluhu yaitu barang yang tiada cocok kada patut ma'hu sertanya barang dalil ism oleh dalil isim. Dalil isim kada cocok. Apa kira dalil isim? Tafsirnya dalil isim itu ma yu'rafu bil ismu. yakni sesuatu yang dikenal dengan dia itu sesuatu akan isim. Minal khafdi daripada khafat lain wa tanwini dan tanwin kadedeje juga nya tu isim. Wa dukhulil alif wal lam masuk alif lam kadedeje juga. Huruf habdi masuk elo harakat dede mau juga. Nah, kan isim tu tandanya mun kada hafat tanwin dukhulul alif wal lam huruf ada nang ini dede lalu nang tanda isim. Nah, wa ma la yasluhu ma'hu dalil fi'li dan barang yang tiada patut sertanya barang dalil fi'il oleh dalil fi'il. Dalil fi'il kan cocok juga. Apa kan dalil fi'il? Tafsirnya dalil fi'il itu ma yu'rafu bihil fi'lu. Barang yang dikenal dengannya akan fi'il. Apa tanda fi'il tadi? Min qad daripada qad. Kan ada qad. Qad dede. Wasinisin mau juga. Wasaufa dan saufa ada juga. Otaitani sedikina. Nah, apa nih? Jadi tanda isim kadede, tanda fi'il kadede. Maka berarti kesimpulannya itu adalah huruf. Nah, ini dia mencari. Pahamlah? Lihat. Fa'adamu salahiyatihi lidalilil ismi walidalilil fi'li dalilun ala harfiyati. Maka tidak salahiyah. Salahiyah itu tidak patutnya. Nya siapa? Huruf bagi dalil isim, tanda isim kada cocok, wali dalil fi'il dan dalil fi'il kada juga. Dalilun itu menjadi dalil. Ya, dalilun itu jadi apa ya? Dapat habang mubtadanya siapa? Betul sekali. Yaitu dalil ala harfiyati atas kehurufannya. Nah. Wa naziru zalika kama qala Ibnu Malik. Dan perbandingan yang lebih itu sebagaimana berkata oleh Ibnu Malik J H H. Lihat. Fa'alamatul jimi. Nah, ini tandanya ada jim H H. Perbandingan sirin. Jadi Ibnu Malik mencontohkan tanda huruf itu sebagaimana H di antara jim dan kha. Nah, fa'alamatul jim maka bermula alamat jim, tanda jim nuktatun min asfalin. Nah, maka bermula alamat jim yaitu titik dari bawah. Bila titik di bawah itu tandanya jim. Wa alamatul kha'i al mu'jamati nuktatun min fauqin atau min fauqu. Nah, bisa min fauqu atau min fauqihi takdirnya. Min asfalu jadi maksudnya. Dan mula alamat kha yang mu'jamah, mu'jamah namanya ha betitik. Nuktatun itu betitik dari atas. Bila betitik bawah jim, bila betitik atas kha. Lalu wa alamatul ha'i al-muhmalah dan mula alamat ha yang kosong. Nang kosong itu apa ya? Nang ada betitik ada mud nuqtati bil kulliyati yaitu tidak bertitik bil kulliyati dengan keseluruhan. Titik di bawah kada, titik di atas kada, maka berarti ha. Kayak itu dah juga huruf nih. Tanda isim kada ada, tanda bahasa Inggris kada tanda dalil. Dalil isim kada ada, dalil fi'il kada ada, maka berarti huruf. Nah,
sambungannya babul i'rabi. Hingga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim